Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain, sehingga mereka juga dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini, serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Yakobus bab 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 9 ayat 38 sampai 40. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan bertolak dari Injil Markus bab 9 ayat 40. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ada dua hal menarik dari kisah bacaan hari ini, yaitu nama Yesus benar-benar berkuasa mengusir setan, dan siapapun termasuk yang bukan pengikut bisa melakukannya demi nama Yesus. Pengikut Yesus terusik ketika ada seorang yang bukan bagian dari kelompok ternyata dapat mengusir setan demi nama Yesus. Bila semua orang dapat melakukannya tanpa menjadi pengikut Yesus, lalu apa istimewanya menjadi pengikut? Karena itu Yohanes berkata kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Kata-kata Yohanes juga seakan sebagai laporan bahwa murid-murid menjaga keistimewaan pengikut Yesus dan mensyaratkan orang bila mau mengusir setan demi nama Yesus perlu jadi pengikut. Tanggapan Yesus di luar dugaan Yohanes. Mereka dilarang mencegahnya karena tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama Yesus dapat seketika itu juga mengumpatnya. Yesus juga memperluas pikiran Yohanes dengan mengatakan, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita.
Suatu hari beberapa tahun lalu, ketika saya masih kuliah, saya dan teman saya naik Metro Mini di terminal Pasar Minggu untuk jurusan Tanah Abang. Saat itu ada seorang perempuan naik ke Metro Mini dan kemudian seorang laki-laki juga naik lalu berusaha untuk merampas kalung emas yang dipakai perempuan itu. Terjadilah tarik-menarik. Wah, preman nih. Saya melihatnya tapi saya takut. Bagaimana kalau preman ini menandai saya padahal saya naik angkutan di terminal ini setiap hari? Saya mencoba menarik teman agar membantu. Namun aneh, seakan-akan teman saya seperti tidak melihat kejadian di depan mata itu, termasuk penumpang lain. Akhirnya laki-laki itu pergi setelah mendapatkan yang diinginkan dan perempuan itu juga turun, tidak jadi naik Metro Mini ini. Merujuk perkataan Yesus dalam ayat renungan hari ini, saya tidak melawan preman itu saat melakukan kejahatannya kepada perempuan itu, berarti saya ada di pihak preman itu. Bagaimana dengan Anda? Apakah pernah mengalami peristiwa seperti itu? Tidak bertindak melawan saat ada kejahatan pada seseorang dengan berbagai alasan. Marilah bersama-sama memohon ampun kepada Allah. Marilah berdoa. Bapa, bacaan hari ini mengingatkan adanya dosa tersembunyi ketika kami diam sebagai tanda memihak pelaku pada saat dia melakukan kejahatan. Mencegah orang beriman kepada Yesus bila tidak menjadi pengikut Yesus. Ampunilah kami dan izinkanlah kami kembali kepadamu dengan mengandalkan Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah turut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera dan bahagia. Tuhan memberkati.